Relawan Jokowi bakal reuni di GBK. Rocky Gerung mengatakan Anies Baswedan tanpa poster juga orang-orang pada ikut. Kemarin Rocky Gerung bilang begini, jadi kalau ditanya apa yang diwariskan oleh Pak Jokowi, satu adalah IKN yang mangkrak, dua adalah masyarakat yang terbelah. Itu kata Rocky melalui kanal YouTube-nya. Orang ini memang menjadi orang yang seringkali nyinyir terhadap kebijakan pemerintah yang justru pro kepada rakyat, dianggap sebagai kebijakan yang bodoh. Selama ini orang ini bebas ngomong apa aja, bahkan berkata-kata dengan kasar di sebuah acara TV yang sekarang sudah dibubarkan TV-nya, acaranya. Saya coba memahami omongan Rocky Gerung ini ya. Jadi Pak Jokowi hati-hati dengan teori itu, dan terutama lingkungan Anda itu, Pak Jokowi itu busuk otaknya tuh. Jadi saya ingin supaya Pak Jokowi itu hentikan segala macam teknik yang konyol itu. Kalau kita bongkar logikanya, oke. Tidak boleh politik identitas. Yang dimaksud siapa? Pasti Anies tuh. Anies kenapa? Muslim, berarti nggak boleh orang Islam berpolitik. Gitu. Artinya orang Islam juga nggak boleh jadi presiden. Kan itu kan ngaco. Jadi yang boleh siapa tuh? Kristen, Hindu, Buddha itu justru. Jadi goblok. Bukan goblok. Bodoh lagi. Dungunya. Dungunya wacana istana itu di situ. Kalau berbalik, hancurlah negeri ini kan. Jadi usaha istana itu akan sia-sia. Dan kita akan kampanye bahwa oke, musuh-musuhnya Anies itu, atau jangan musuh, lawan-lawannya Anies itu norak, kampungan gitu. Udah mau finish, tiba-tiba garis finishnya dipindahin makin jauh kan. Itu akan ada perlawanan kultural habis-habisan. Begitu terbaca bahwa Jokowi ingin memperpanjang kuasanya karena takut pada Anies, itu orang akan anggap oh lah segitu doang. Nah segitu doang itu bisa jadi gede isunya itu. Udah 7 tahun, udah 2 periode kok masih segitu doang mainannya tuh. Nah itu akan membangkitkan mama, pasti akan makin radikal tuh. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa sama saya, Herz Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini kok jadi kelihatannya ada tanda-tanda ya bahwa perpanjangan masa jabatan itu sekarang menjadi gencar lagi ya Bung Rocky. Ini saya prima flyer, saya belum tahu kok tentang belum terkonfirmasi ini, tapi ada rencana akan ada pertemuan para relawan ini. Kelihatannya di mana di Gelora ya, di Gelora. Coba saya baca dulu sebentar. Ini ada Hadirilah Nusantara Bersatu, itu hari Sabtu tanggal 26 November jam 8 di Gelora Bung Karno. Beredar poster relawan Jokowi akan berkumpul pada Sabtu 26 November 2022 di Gelora Bung Karno atau GBK. Poster tersebut bertuliskan ajakan untuk menghadiri acara tersebut. Dalam poster tersebut dicantumkan foto Presiden Jokowi. Hadirilah Nusantara Bersatu, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita bersama. Bersama para organ relawan serta berbagai elemen masyarakat, Sabtu 26 November 2022 mulai pukul 08.00 di Gelora Bung Karno. Bunyi selebarannya. Menanggapi hal tersebut, Rocky menganalisis maksud dari berkumpulnya para relawan yang dianggapnya mendadak ini. Ia pun menilai sebab berkumpulnya para relawan Jokowi karena pihak istana tengah cemas dengan safari politik yang dilakukan bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan ke daerah-daerah. Sehingga kata Rocky, rencana pertemuan para relawan Jokowi merupakan reaksi dari istana yang cemas melihat Anies diterima banyak masyarakat. Begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, nah itu cemas lagi istana kan? Yaitu sebetulnya reaksi terhadap belusukan Anies yang diterima dengan gagap gempita. Anies baru masuk 3 provinsi sudah gegap gempita, ujar Rocky. Bagi istana, dia bisa hitung yang disebut continuous effects. Ini efek berantai ini akan, kalau sudah separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies, ya sudah, pemilu sudah selesai sebetulnya. Demikian tambahnya. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa pendukung Anies tak peduli siapa calon yang akan didukung Jokowi. Sebab kata Rocky, banyak yang mendukung Anies. Ini euforia agak susah untuk dipahami. Orang menganggap ya mau siapa calon Jokowi, udah pokoknya Anies nggak ada lawan, dan itu yang akan dikeluarkan oleh yang disebut voluntarisme politik, ini sukarelawan politik, kata dia. Sementara di sisi Pak Jokowi, sukarelawan politik itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia. Poster kan itu tertinggal dong, Anies itu tanpa poster kemana-mana aja orang ikut. Demikian ungkapnya. Rocky juga mengungkapkan sosok Anies Baswedan yang kini menyandang status bakal calon presiden Nasdem santer diisukan bakal dijegal.
Dalam pemilihan presiden 2024, disebut-sebut lawan politiknya pun tengah sibuk mencari cara untuk menjebak Anies. Ia memberi contoh dengan beredarnya isu Anies tidak bisa maju sebagai capres kalau mengikuti perintah UUD 1945 karena bukan orang Indonesia asli. Ia menyebut Anies bakal dilindungi oleh kebanyakan rakyat Indonesia. Ini juga bisa dilihat dari antusias warga saat menyambut safari politik Anies di sejumlah daerah di Indonesia. Lebih lanjut, ia menilai pihak istana atau pendukung Presiden Jokowi sudah mulai cemas, sehingga relawan Jokowi yang tergabung dalam Nusantara Bersatu bakal berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 November. Rocky Gerung juga menyebut kegiatan itu sebagai upaya melakukan tandingan dengan relawan Anies Baswedan. Sebelumnya diperkirakan akan ada sebanyak 150.000 orang yang akan memadati GBK dalam acara pertemuan akbar relawan Jokowi. Ketua pelaksana acara Aminuddin Ma'ruf pun telah menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta jika merasa terganggu dalam kegiatan itu. Rocky menambahkan berkumpulnya relawan Jokowi untuk menekan euforia Anies yang susah untuk dipahami.